Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik kelas 2 SD MI. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 4. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, walafiat hari ini dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar hari ini. Mari kita mulai pembelajaran kita. Anak-anak, masih ingatkah dengan lagu Berdayung? Lagu Berdayung ini diciptakan oleh Bapak A.T. Mahmud. Lagu Berdayung menceritakan tentang perahu yang melaju di air. Nah, siapa yang pernah lihat perahu? Atau mungkin pernah bermain perahu? Seperti dalam gambar di sebelah teks tersebut. Ada dua anak sedang bermain perahu. Menurut kalian, perahunya terbuat dari apa ya? Iya, betul sekali. Perahunya terbuat dari kertas. Coba perhatikan benda apa saja yang digunakan untuk bermain perahu tersebut. Diingat-ingat ya. Masih ingatkah kamu benda apa saja yang dapat digunakan untuk bermain perahu kertas? Ada ember atau baskom, kemudian ada air, dan terakhir ada kertas. Ember dan baskom digunakan sebagai wadah untuk airnya. Sedangkan air digunakan untuk tempat perahu. Dan kertas digunakan untuk membuat perahunya. Nah, dari benda-benda ini, benda apa saja yang bentuknya tetap dan benda apa yang bentuknya berubah? Di sini ada tabel bentuk benda dengan dua kolom. Benda yang bentuknya tetap dan kolom satunya benda yang bentuknya berubah. Coba dari 4 benda tadi, silahkan dikelompokkan dalam 2 kelompok benda ini. Sudah? Pada benda yang bentuknya tetap adalah ember dan baskom. Kemudian benda yang bentuknya berubah adalah air dan kertas. Agar anak-anak lebih memahami tentang sifat benda, mari kita lakukan percobaan sederhana berikut. Sebelumnya, persiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah penggaris, air, pensil, sirup, gelas, mangkok, dan botol bekas air mineral. Silakan kalian persiapkan dulu alat-alat dan bahan yang digunakan dan letakkan di sekitar kalian. Sudah siap semua? Mari kita lakukan percobaan sederhana berikut. Cara kerjanya yang pertama, masukkan penggaris ke dalam botol bekas air mineral. Perhatikan bentuknya. Kemudian, pindahkan penggaris ke dalam mangkok.
Lalu, pindahkan lagi penggaris ke dalam gelas. Apakah penggaris berubah bentuknya? Simpan dulu jawaban kalian. Kita masuk pada percobaan yang kedua. Masukkan air ke dalam botol bekas air mineral. Perhatikan lagi bentuknya. Lalu, pindahkan air itu ke dalam mangkok. Sudah? Dan pindahkan lagi air ke dalam gelas. Bagaimanakah bentuk air tersebut? Berubah atau tetap? Tiga. Masukkan pensil ke dalam botol bekas air mineral. Perhatikanlah bentuk pensil tersebut. Pindahkan pensil ke dalam mangkok. Kemudian, pindahkan lagi pensil ke dalam gelas. Bagaimana bentuk pensil? Berubah atau tetap? Yang terakhir, masukkan sirup ke dalam botol bekas air mineral. Bagaimanakah bentuknya? Kemudian, pindahkan sirup ke dalam mangkok. Lalu, pindahkan lagi sirup ke dalam gelas. Apakah bentuk sirup berubah atau tetap? Nah, kalian telah melakukan percobaan sederhana dan kalian juga sudah menyimpan jawabannya. Setelah selesai melakukan percobaan, isilah tabel berikut berdasarkan hasil percobaanmu. Nah, di sini ada tabel berisi nama benda dan bentuk benda tetap atau berubah. Penggaris bentuknya tetap atau berubah, air, pensil, dan sirup. Sudah? Nah, coba kalian cek hasil jawaban kalian dengan jawaban di bawah ini. Apakah sudah benar semua atau belum? Ternyata penggaris bentuknya tetap. Dimanapun penggaris itu berada, bentuknya akan tetap. Air bentuknya berubah, mengikuti bentuk wadahnya. Pensil bentuknya tetap dimanapun dia berada. Sedangkan sirup bentuknya berubah mengikuti bentuk tempatnya. Nah, apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari percobaan tadi? Kesimpulannya adalah benda padat, misalnya penggaris atau pensil, selalu tetap bentuknya dimanapun berada. Sedangkan benda cair, misal air atau sirup, bentuknya selalu berubah mengikuti bentuk wadahnya atau tempatnya. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan sederhana kita tadi. Mari kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar botol dengan lingkaran-lingkaran. Menunjukkan apakah lingkaran itu? Ternyata lingkaran menunjukkan wadahnya, sedangkan botol menunjukkan isinya. Ada berapa wadah di situ? Iya, ada 4 wadah. Sedangkan setiap wadah berisi 2 botol. Dari gambar tersebut, kita dapat membuat penjumlahan bersusun.
Berapakah bentuk penjumlahan bersusunnya? Penjumlahan bersusunnya adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Dari penjumlahan bersusun itu, kita dapat membuatnya menjadi sebuah perkalian. Ingat konsep perkalian wadah kali isi. Ada berapa wadah di situ? Iya, 4. Kemudian berapakah isi dalam setiap wadahnya? Betul sekali, ada 2. Nah, maka bentuk perkaliannya adalah 4 kali 2. Dan hasilnya adalah 8. Untuk lebih memperjelas, mari kita perhatikan contoh berikutnya. Dalam gambar terdapat gambar batu. Batu-batu tersebut ada di dalam kotak-kotak. Nah, menurut kalian kotaknya menunjukkan apa ya? Iya, kotak menunjukkan wadah. Sedangkan batu yang ada di dalamnya adalah isinya. Ada berapa wadah di situ? Iya, wadahnya ada 3. Sedangkan isi dalam setiap wadah adalah 4. Dari gambar ini kita dapat menyusun sebuah penjumlahan berulang. Penjumlahan berulangnya adalah 4 tambah 4 tambah 4. Berdasarkan penjumlahan berulang tersebut, kita dapat menyusun sebuah bentuk perkalian. Ingat, wadah kali isi. Wadahnya berapa? 3. Lalu masing-masing isinya berapa? 4. Maka bentuk perkaliannya adalah 3 kali 4. Dan hasilnya adalah 12. Sudah paham atau belum anak-anak? Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini, maka ada tugas pembelajaran yang akan kalian selesaikan. Tugas pembelajaran yang pertama, bacalah teks percakapan pada buku paket tema 2 halaman 31 sampai 32. Ingat, baca dan pahami maksud teks percakapan tersebut. Kemudian, kerjakan tugas ayo menulis pada buku paket tema 2 halaman 32 sampai 33. Nomor 1 sampai 4. Tugas ini berhubungan dengan teks percakapan pada tugas sebelumnya. Jadi, tolong dipahami benar tentang isi percakapannya. Dan yang terakhir, tugas ayo berlatih pada buku paket tema 2 halaman 33 sampai 35, nomor 1 sampai 5. Nah, anak-anak, begitulah pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.